Halo teman. Oke, di sini kami akan membahas program pemindaian wajah berbasis OpenCV. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, aku Mutia dan Aku Juan. Aku Mama dan kami dari Departemen Teknik Elektro Otomasi ITES. Oke, sekarang langsung lanjut aja ke topik pembahasan. Check it out. Do you see the road? Halo semuanya, balik lagi bersama saya Mamat. Di sini saya akan memperkenalkan proyek saya. Proyek saya itu adalah sebuah program yang dapat mendeteksi wajah dan juga dapat mencocokkan dengan dataset yang telah kami buat, yang dimana dataset tersebut diisi dengan foto-foto beberapa orang. Program ini bisa membedakan mana identitas yang bisa dikenali, yang foto-fotonya ada di dalam dataset, dan juga mana-mana orang yang tidak dapat dikenali, yang dimana fotonya tidak ada di dalam dataset. Jika kalian merasa dikenali, kalian akan terlihat wajah kalian. Kemudian ada kotak yang menandakan identitas kalian di situ, atau bisa disebut frame. Namun, jika kalian tidak dikenali, maka frame tersebut mengidentitaskan kalian sebagai stranger. Maka dari itu, langsung saja kita bisa jelaskan proses pengerjaannya yang pertama. Langsung saja. My heart it's cursed with you. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah menyiapkan peralatan yang akan kita gunakan dalam membantu membuat program face recognition ini. Alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu ada tripod, kamera HP, kabel data, dan juga yang akan kita gunakan untuk mengcoding yaitu sebuah laptop, di mana di dalamnya sudah terinstall OpenCV dan juga Python. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Oke, setelah kita menyiapkan alat-alatnya dan software-software yang dibutuhkan telah diinstal, sekarang kita akan membuat sebuah software bahasa Python yang kita gunakan untuk mendeteksi wajah yang muncul di depan kamera. Di sini kami menggunakan algoritma HR Cascade Classifier, di mana algoritma HR Cascade merupakan salah satu model machine learning yang kerap kali digunakan sebagai fondasi aplikasi object detection, terutama yang kita gunakan saat ini yaitu face recognition dalam sebuah gambar maupun video yang akan kita gunakan sebagai sampel kita. Algoritma ini lahir dari gagasan Paul Viola dan juga Michael Jones yang tertuang dalam paper berjudul Rapid Object Detection Using a Bush Cascade of Simple Features pada tahun 2001. Di sini kami juga menggunakan HR Cascade Frontal Face ILT2 XML. Skrip tersebut bersumber dari dokumentasi OpenCV untuk melakukan frontal face recognition atau mengenali struktur wajah manusia dari sisi depan. Gambar yang ditangkap kamera akan diubah ke dalam format grayscale atau abu-abu. Gambar ini diubah ke dalam bentuk grayscale agar bisa mudah diproses oleh HR Cascade Classifier. Gambar yang diubah menjadi grayscale akan menjadi file seperti gambar
samping ini yang selalu terupdate ketika wajah terdeteksi di depan kamera. See the sun goes down, driving light in hearts, counting trees around. This is how I dare to dream. My heart it's cursed with you. Nah, setelah itu kita akan membuat dataset. Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita akan memotret foto dari diri kita masing-masing menggunakan kamera HP. Setelah itu kita memindahkannya ke laptop. Setelah itu kita pindahkan foto ini ke dalam folder dataset yang akan kita buat dan akan kita training setelah itu. Jadi nantinya dataset ini akan diolah oleh HRCaseKit agar nantinya dapat kita gunakan untuk membandingkan atau memprediksi berapa persen kecocokan antara foto yang ada di dalam dataset dan juga wajah yang terekam di dalam kamera. Di sini kita juga memberikan label pada masing-masing dataset, yaitu nama, jenis kelamin, dan juga NRP dari tiap-tiap kami, agar nantinya dapat menjadi identitas yang ditampilkan dalam program. By my side, do you see the road? Oke, selanjutnya kita membuat program training. Setelah program pendeteksi wajah pada Python berhasil diinstal, selanjutnya kita membuat program training. Tujuan dibuatnya program training ini adalah yaitu untuk mengolah data yang awalnya mentah atau data yang belum bisa diproses menjadi data yang matang atau data yang dapat diproses. Tujuan untuk mentraining ini adalah kita memerintah komputer untuk dapat mempelajari bentuk wajah sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan citra atau gambar yang muncul pada kamera. Di sini kita menggunakan metode LBPH. Apa sih LBPH itu? LBPH adalah suatu algoritma atau pengenalan objek dengan membagi gambar menjadi beberapa bagian, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk biner dan merepresentasikan ke bentuk desimal. Setelah itu, setelah dataset berhasil di training, maka hasil training tersebut akan kita simpan ke dalam file trainer.yml yang akan kita gunakan nantinya untuk pendeteksi wajah. This is how I dare to dream. My heart it's cursed with you. My heart is cursed with you. Do you see the road? Just get me home. Do you see the road? Setelah kita berhasil membuat program training, kita memanfaatkan program training tersebut untuk mendeteksi identitas seseorang. Sebelumnya, kita telah membuat file trainer.yml. Tujuannya yaitu kita memerintah komputer untuk memprediksi presentase kecocokan antara wajah yang terdapat pada dataset dan wajah yang tertangkap oleh kamera. Apabila presentase kecocokan tersebut tinggi, maka wajah seseorang tersebut akan memunculkan sebuah identitas yang berupa nama, jenis kelamin, dan NRP. Apabila presentase tersebut rendah, maka
tidak akan memunculkan data berupa identitas, namun dikatakan sebagai strangers atau orang yang tidak dikenal. Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Oke, mari kita lihat hasil dari percobaan kami. Up the sky, are you willing to try? Right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the Udah di sini aja. Kita masuk ke kesimpulan. Metode hard cascade apabila digabungkan dengan metode local binary pattern histogram atau LBPH dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali wajah manusia. Meskipun di sekitar dari manusia terdapat beberapa objek lain, saat kamera hasil mendeteksi wajah seseorang, kemudian komputer berusaha memprediksi persentase kemiripan seseorang yang terdapat pada dataset. Apabila persentase kemiripan itu tinggi, maka sistem dapat secara otomatis mendeteksi identitas diri seorang dengan memunculkan nama, jenis kelamin, dan NRP. Namun jika persentase tersebut rendah, maka komputer tidak dapat mengenali wajah, sehingga identitas diri seorang tersebut tidak dikenal dan muncul tulisan stranger. Namun apabila data seseorang tersebut terdapat pada dataset namun tidak dapat dikenali atau tidak akurat, hal ini disebabkan karena sensitivitas dari metode LBPH kurang akurat untuk data yang banyak atau besar, sehingga jika ingin lebih akurat dapat menggunakan deep learning yang pastinya jauh lebih susah daripada yang kita kerjakan sekarang. Jadi dari kami cukup itu aja. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa mendapatkan berkah dari teman-teman semua dan bisa menjadikan teman-teman pembelajaran atau acuan ke depannya. Cukup sekian, terima kasih, dadah. many more will come, oh, many more under the sun. Pack your finest suit, yes, we will keep it steady. We will be the confetti, and if we fail, we just reboot. We just reboot.